Semoga ibu dan bayi ibu tetap sehat selalu. Terima kasih, Dok. Saya permisi. Silakan. Itu Dimas apaan sih? Drama mulu hidupnya. Males deh. Emang nggak bisa apa nahan emosi? Dokter, Iya, Pak. permisi. Pasien yang barusan namanya Aisyah, karenanya baik-baik aja kan, dok? Ibu Aisyah kondisinya baik-baik saja, Pak. Oh, syukurlah. Saya mau minta foto hasil print USG-nya, boleh dok? Saya iparnya. Maaf, Pak. Saya tidak bisa memberikan, kecuali pasien sendiri dan suaminya yang meminta print out-nya. Boleh dibantu dok? Saya pengen banget melihat hasil print fotonya. Maaf, saya tetap tidak bisa, Pak. Permisi dokter, terima kasih. Silakan, Pak. Mas tunggu dulu mas, tunggu. Mas kenapa sih marah lagi kayak gini mas? Mas Dimas, mas. Aisyah, Aduh apa lagi sih Mas Setia? tadi lo minta print out USG-nya nggak? Apa penting buat Mas Setia? Ya penting lah, kan anak gue. Mas tolong ya, mulai sekarang jamin di otaknya mas. Itu bukan anak mas. Dan aku yakin banget sampai sekarang ini tuh anaknya Mas Dimas. Jangan so suci deh. Emangnya kamu yakin kalau itu anaknya Mas Dimas? Emangnya kamu punya buktinya? Kalau orang yakin itu harus punya bukti, ya nggak? Nah, gimana caranya supaya orang-orang yakin dan kamu punya bukti? Satu-satunya cara ya kamu harus tes DNA calon bayi kamu itu dalam kandungan. Kalau enggak ya percuma aja kamu keluar-keluar, gak akan ada yang percaya kali. Aisyah pasti nggak tahu kalau tes DNA untuk bayi dalam kandungan itu sangat berbahaya. Bahkan bisa mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Semoga aja dia mau ngelakuin itu. Ya kan? Cara tes DNA pada bayi dalam kandungan bisa dilakukan dengan cara mengambil cairan amnion atau air ketuban melalui prosedur amniocentesis atau dengan chorionic villus sampling yang mengambil sampel jaringan plasenta. Namun, kedua tes tersebut memiliki resiko yang sangat berbahaya pada janin maupun sang ibu. Berarti bahaya banget tuh. Kurang ajar Bianca. Dia nyuruh Aisyah untuk tes DNA supaya Aisyah tuh kenapa-kenapa. Mas Dimas, aku tahu caranya supaya Mas gak galau lagi soal bayi yang ada di kandungan aku. Gimana kalau kita tes DNA aja, Mas? Biar Mas tahu siapa sebenarnya ayah dari kandungan aku. Aisyah! Setia? Aisyah, jangan. Jangan lo lakuin itu. Jangan lo lakuin tes DNA itu. Bahaya Aisyah. Buat lo sama janin lo. Kamu benar-benar gak sopan nih Setia. Ngapain kamu di sini? Dim, sorry, gue tahu gue lancang banget, Dim. Gue cuman gak mau Aisyah salah ngambil keputusan. Mas Setia, udah ya cukup. Tolong jangan ikut campur, Mas. Ini udah keputusan aku.
Segala resikonya bakal aku yang tanggung. Mas tahu apa yang terpenting? Yang terpenting adalah aku dapat kepercayaan lagi dari Mas Dimas. Lo nggak berhak bicara seperti ini, Aisyah. Demi apapun itu, janin yang ada dalam perut itu jauh lebih penting. Aku nggak mau dengar omongan kamu. Tolong keluar dari sini, Mas. Enggak. Gue gak akan keluar dari sini sebelum lo membatalkan keputusan lo untuk tes DNA. Mas nggak berhak ya. Yang berhak ambil keputusan itu adalah Mas Dimas, karena Mas Dimas adalah suami aku, bukan Mas. Lo tahu kan tes DNA ini sangat bahaya untuk Aisyah dan janinnya. Lo tahu itu, Dim. Kalau sampai lo ngebiarin Aisyah dan hasilnya fatal, gue gak akan pernah maafin lo. Aku melarang kamu melakukan tes itu. Jangan diem aja, Isa. Janji sama aku. Jangan pernah melakukan tes apapun. Karena aku suami kamu. Aku gak akan pernah merestui. Ataupun ikhlas. Mas Dimas, karena ini kamu yang minta, aku nggak akan ngelakuin itu. Tapi Mas, aku boleh minta satu hal nggak sama kamu? Aku mohon sama kamu, Mas. Tolong percaya sama aku. Aku mohon, Mas. Aku mohon sama kamu. Aku bisa, Mas. Aku bisa nahan semua penderitaan ini. Tapi aku gak bisa kalau kamu gak percaya sama aku, Mas. Gue jadi takut Aisyah dimarah-marahin sama Dimas. Tapi kok gak ada suaranya sih? Ikut aku. Maksud kamu apa, Seti? Dim, gue gak sengaja. Sumpah. Mas, aku tahu Mas nggak sengaja. Tapi Mas ngapain sih depan pintu? Kan aku udah usir tadi. Iya, sorry. Gue tadi cuma... Cuma apa? Cuma mau tahu kalau aku jadi tes DNA atau enggak? Enggak, Mas. Karena Mas Dimas yang ngelarang aku.
Idih, Mama ngapain sih ngajakin ketemuan di sini? Bi? Mama? Bianca. Ya ampun, Ma. Ini rambut kenapa jadi kayak gini sih? Warnanya norak banget. Tahu lah, mama mertua kamu tuh yang jahil sama mama. Aduh, Mama Lydia. Yaudah kita bahas soal rambutnya nanti aja. Ma, apa? Aku mau kasih tahu kalau aku udah ngelakuin sesuatu yang bisa membahayakan kandungannya si Aisyah. Jangan bilang kamu akan tes DNA untuk bayinya Aisyah. Tepat banget. Ah, serius? Bianca, itu bahaya loh buat bayinya. Ya udah, kan bukan bayi aku. Ma, aku udah sengaja minta Bibi cariin semut supaya aku bisa taruh di rambutnya Mama Lydia. Pinter kamu. Ya, udah cepetan kamu taruh. Mama aja. Ih, gak mau. Aduh, siapa sih nelfon nggak tahu orang lagi tidur. Siapa nih? Aduh, dia lagi. Ada apa sih pakai nelfon? Halo, ada apa sih? Ngapain nelfon? What? Mau bicara? Udah di depan rumah? Ya. Ya udah. Saya ke sana. Ya udah ya. Apaan sih? Aduh, robek deh kayaknya baju aku. Mama pinggang. Ma, Pinggang. gak apa-apa pinggangnya. Pinggang. Itu Ketemu siapa tuh si Ibu Lydia? iya, mau ketemu siapa ya? Kayaknya mencurigakan banget, Ma. Gimana kalau kita ikutin? Yuk. Lagi sih ini orang. Ada apa? Mau apa lagi? What? OMG, jadi kamu dan ini juga mau minta uang lagi ke saya? Tolong ya, saya udah kasih uang ke kalian. Maksudnya apa ini minta uang lagi? Mau meras saya? Enggak ya, saya nggak akan kasih. Pergi kalian, pergi. Ya, terserah ibu. Kalau ibu nggak mau ngasih, nggak apa-apa. Tapi ingat, saya akan bongkar semua tipu muslihat Ibu Lydia ke anak ibu yang namanya Setia. Bahwa ibu yang sudah membayar kita untuk mindahin Setia ke pavilion Aisyah. Supaya mereka terkesan seperti tidur bersama. Padahal enggak. Kalian itu rumah kamu ya. Dasar tukang peras kalian tuh. Oke. Saya akan kasih uangnya. Saya akan transfer. Tapi ingat ya, itu bukan karena saya takut sama kalian berdua. Tapi karena saya males aja berurusan sama kalian.
Dan ingat ya, ini adalah uang terakhir. Kalau kalian minta lagi, lihat aja, saya juga akan bikin perhitungan. Kalian akan menyesal seumur hidup. Oke, saya tunggu deh. Bawel banget. Terpaksa deh harus transfer. Jadi ini semua tipu muslihatnya Mama Lydia toh? Berarti Setia nggak ngelakuin apa-apa dong? Kalau Setia nggak ngelakuin apa-apa berarti itu anaknya Mas Dimas. Gawat mah. Kalau itu adalah anaknya Mas Dimas, artinya Mas Dimas akan makin sayang sama Aisyah. Dan kamu semakin tersingkir, Bianca. Aku nggak mau tersingkir dari hidupnya Mas Dimas. Aku nggak mau. Aku akan lakuin semua cara untuk bisa kembalikan Mas Dimas ke aku lagi. Walaupun aku harus menyingkirkan bayi Aisyah. Aku akan lakuin itu, Ma. Anak itu gak boleh lahir. Anak itu gak boleh lahir. Bentar lagi Aisyah pasti akan lewat sini karena dia mau masak. Terus dia jatuh deh. Mbak Bianca. Kok bisa ada minyak di situ, Mbak? Mana aku tahu. Mbak nggak usah pura-pura lagi lah. Mbak sengaja kan taruh minyak di situ supaya aku kepleset. Care banget. Emangnya aku nggak ada kerjaan apa? Nuduh-nuduh sembarangan aja. Mbak Bianca, kalau aku jahat, aku udah bilang dari kemarin soal kelakuan Mbak sampai Mbak bisa dipenjara. Tapi apa? Aku selama ini tutup mulut kan, Mbak? Itu karena aku masih menghargai hubungan kita. Karena kita kakak adik. Tapi ingat, Mbak, seperti yang udah aku bilang kemarin-kemarin, Mbak nggak apa-apa nyakitin aku. Tapi kalau Mbak nyakitin ibu, Mas Dimas, atau bayi dalam kandungan aku nggak akan tinggal diam. Sombong banget sih. Belagu banget, lagi di atas angin aja dia. Lihat aja, nanti kalau bayinya udah nggak ada, dia mau ngomong apa? Gitu dong, jadi perempuan masa lemah. Gue seneng. Sekarang Aisyah makin berani dan bisa ngebela dirinya sendiri. Mumpung Aisyah di dapur, kamarnya berarti kosong dong. Gue harus kesana untuk lihat HP-nya. Gue mau lihat video USG anak gue. Taruh mana
Mana ya HP-nya Aisyah? Nah, ini dia HP-nya. Untung gak dibawa. Untung juga gak di password nih. Gue mau lihat video USG-nya. Mana nih video USG-nya? Ini dia. Ini dia video USG-nya. Anak gue. Sehat-sehat ya, Nak ya. Gue harus kirim nih. Loh, kok nggak ada data di HP Aisyah? Gimana sih kok bisa habis datanya? Gimana cara ngirimnya? Nggak bisa dong. Wah, gue videoin aja. Cepet. Mas Setia? Aisyah. Mas tuh ngapain sih di kamar aku, ha? Lancang banget masuk kamar aku. Udah kali mukulnya, aduh. Itu ngapain megang handphone aku? Balikin nggak? Iya. Balikin? Iya, gue balikin. Ntar, belum selesai. Apanya belum selesai? Ini ngerekam dulu. Sorry. Enggak. Mas? Mas ngapain sih? Itu video USG aku ngapain? Mas rekam sini nggak? Udah. Ini udah. Lancang ya Mas? Hapus nggak? Enggak. Hapus? Enggak. Mas, itu USG aku, anak aku. Hapus nggak? Emang kenapa sih? Emang gue nggak boleh nyimpen? Lo harusnya ngasih tahu. Ini kan anak gue. Itu bukan anaknya Mas Setia ya. Itu anaknya Mas Dimas dan Mas Dimas udah ngakuin. Jadi aku mohon hapus sekarang juga. Enggak, gue nggak mau. Kalau enggak aku bakal marah. Terserah. Lu mau marah, mau apapun terserah. Yang penting gue nggak mau ngapus ini anak gue. Mas Setia? Enggak. Mas! Walaupun Aisyah nggak mau ngakuin, tapi gue yakin dia anak gue. Sabar ya nak, kamu harus kuat. Daddy juga selalu doain kamu supaya kamu sehat terus. Aisyah, lu lancang ya masuk kamar gue? Mas juga lancang kok masuk kamar aku terus. Lu jangan keterlaluan ya. Jangan dihapus, Aisyah. Kok dihapus sih videonya? Mas Setia, Mas tuh nggak berhak ya punya video USG aku. Yang berhak itu cuma aku sama Mas Dimas. Mas tolong dong Mas, sadar posisi Mas. Lu jangan gitu dong. Kan gue juga pengen lihat USG-nya. Anak gue kok. Bukan anak Mas. Aisyah. Dia anak gue ya. Baru juga lihat. Mas Dimas ngapain ya nyuruh aku nunggu? Mas Dimas? Mas, Ya. ini kunci. Terima kasih ya, Er. Kalau gitu saya pamit ya, Pak. Bagus gak? Mas? Ini mobil buat siapa? Buat kamu. Buat aku?
Ya Allah Mas Dimas. Mas ngapain sih ngasih aku mobil mahal kayak gini Mas? Aisyah, aku cuma ingin memberikan hak kamu, Aisyah. Bianca sudah mendapatkan rumah. Rasanya nggak adil kalau kamu nggak mendapatkan apa-apa. Kamu kan istri aku. Mulai sekarang, aku mohon sama kamu. Nggak boleh lagi naik angkutan umum. Ya. Aduh, itu Dimas ngapain sih nyuruh Aisyah keluar? Jadi penasaran. Kayaknya Dimas mau kasih surprise kali ya buat Aisyah. Oh, OMG! Dimas, apa-apaan sih? New car? Ini bagus banget. Mana mobil barunya dikasih pita lagi. Ampun deh Dimas, so sweet banget sama Aisyah. Pantes nih, ini pasti buah kesabaran buat Aisyah nih. Gak seperti istri tuanya yang serakah, yang suka maki-maki suami, fitnah mertua. Aisyah beruntung, udah hamil anak Dimas, dikasih mobil lagi. Seneng banget deh ngeliatnya. Ya ampun, Aisyah beruntung ya Aisyah, beruntung banget. Aisyah, besok ke rumah sakit ya. Mau ngapain lagi Mas? Kan tadi udah. Kamu kan belum tes darah. Wanita hamil wajib untuk tes darah. Aku yakin insya Allah kamu sehat. Tapi tetap kita harus lakukan untuk keselamatan bayi kita. Makasih Mas Dimas. Kamu istirahat duluan aja, aku mau ganti baju dulu ya. Iya. Halo, Dennis. Dennis, aku perlu bantuan kamu sekarang. Kamu bisa datang ya? Iya, aku tunggu ya. Dennis, udah belum sih? Sabar. Cepetan dong, nanti keburu ada yang lihat. Lama banget. Udah. Cepetan, keburu ketahuan. Udah, yuk. Gimana? Udah beres kan semuanya? Masalah kayak gitu mah gampang lah buat aku. Berarti kamu tinggal ngelakuin satu hal lagi. Besok pagi, kamu datengin ke lahan proyek milik klien terbesarnya Mas Dimas. Namanya Pak Helmi. Iya, kamu bikin keributan apa aja di situ. Pokoknya terserah kamu deh bikin apa aja, kekacauan apa aja terserah. Yang penting Mas Dimas besok itu harus sibuk banget sampai-sampai dia nggak bisa nganterin Aisyah ke dokter. Gimana? Kamu gak usah khawatir. Besok aku atur semuanya. Oke, ya udah, aku masuk dulu. Bye. Udah, bye. Kamu udah siap kan? Kita ke rumah sakit? Udah Mas.
Halo, Pak. Apa? Lahan proyek kebakaran. Astagfirullahaladzim. Baik, Pak. Saya ke sana sekarang. Aisyah, maafin aku. Kayaknya aku nggak bisa nganterin kamu deh. Kamu dengar sendiri kan? Iya, nggak apa-apa Mas Dimas. Aku naik taksi aja. Jangan naik taksi. Kamu kan punya mobil baru. Kamu naik mobil kamu sendiri aja. Nanti biar Mama yang nganterin kamu. Hah? Ya. Iya. Gak usah. Mah, Ya Dimas. kebetulan ada Mama. Aku boleh minta tolong nggak? Apa tuh? Anterin Aisyah ke rumah sakit. Soalnya aku ada urusan mendadak sama klien. Tapi pakai mobil barunya Aisyah. Oh, ya bisa dong. Kamu tenang aja Aisyah. Mama happy banget deh nyobain mobil barunya Aisyah. Terima kasih ya, Ma. Aku berangkat dulu. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, Mama ambil tas dulu ya. Aisyah, ayo kita berangkat, nanti kita kesiangan lagi. Aduh, Mama seneng banget deh. Ini mobil baru, terus Mama yang bawa pertama kali. Yuk, kita berangkat yuk. Ayo. Mobil baru, tapi Mama duluan deh yang bawa. Oke, let's go. Mama anterin kamu deh. Kalau aku yang disakiti, aku nggak apa-apa. Tapi kalau sampai keluarga aku, suami aku, apalagi bayi aku nggak akan bisa tinggal diam. Aku nggak akan pernah bisa mengalah. Aisyah, sekarang kamu lihat ya, kamu bisa berbuat apa? Bu, ini Mama kenapa? Bu, ya ampun, Bu. Aisyah, tolongin ibu, Bu. Suara apaan tuh? Aduh. Aisyah. Aduh, dompet aku ketinggalan. Aku harus balik lagi ke rumah. Kaki aku kenapa ini? Aduh, kaki aku sakit banget. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Aduh, Aisyah tolongin Mama, kaki Mama nggak bisa bergerak ini. Aduh, ampun deh. Ya ampun, Aisyah, itu. Kok mobilnya berasap. Aduh, ini gimana kok mobilnya meledak? Lakuin sesuatu, Aisyah. Sebentar, Bu. Mama nggak mau mati di sini. Aduh, tolongin, lakuin sesuatu. Ya ampun, itu asapnya makin besar, Aisyah. Aduh, sakit. Mama nggak mau mati di sini. Ya ampun. Aisyah, kamu pendarahan itu. Kaki kamu berdarah. Ya ampun, gimana ini? Kita
Saya minta tolong sama siapa? Sakit banget. Ma! Aduh ya ampun. Aduh, nggak bisa. Satya! Satya, tolongin Satya! Gak bisa! Gak bisa! Gak bisa! Gak bisa! Aduh, gimana tolongin? Ma, ini jauh. Aku pecahin kacanya. Coba mau ngapain? Awas, Bu. Ya ampun. Awas, Satya. Satya! Mam, are you okay? Satya, tolongin Mama. Kaki Mama. Iya, tenang dulu, Mam. Gak bisa. Ini susah, loh. Gimana ini? Kenapa nggak bisa dibuka? Gak tahu. Tolongin Mama. Ya, sabar, Mam, sabar. Macet. Kaki Mama juga sakit. Kaki Mama gak bisa digerakin. Iya, Mama tenang dulu ya. Mama jangan panik. Gimana gak panik itu asapnya? Asapnya? Ya ampun, itu kan mobilnya kayak berasap. Aisyah, lo berdarah. Iya, Aisyah berdarah. Mam, aku tolongin Aisyah dulu ya. Satya, Mama gimana ini Satya? Satya! Ya ampun, ini gimana kaki? Aisyah! Awas, Mas. Awas, Mas. Gak usah pegang. Aisyah, turun. Aisyah. Gak usah, Mas. Aku bisa sendiri, Mas. Awas. Aisyah, denger. Aisyah, dengerin gue. Gue gak nolongin lo ya. Gue nolongin anak gue. Udah sini, turun. Ayo. Satya cepetan, kaki Mama sakit. Saya minta ampun ini. Satya! Turunin, terus tolongin Mama. Aisyah. Udah lu jangan protes. Gue gak nyelamatin lo kok. Gue nyelamatin anak gue. Aduh, lepas, Mas. Turunin aku. Lepas. Mas. Udah turunin, Mas. Iya, sabar. Mas, Satya. Dim, mereka kecelakaan. Biar Aisyah, saya yang ngurus. Au. Satya cepetan. Kamu cepetan tolongin Mama. Satya! Yes, Mam. Yes. Ini mobilnya berasap, Satya. Ya, Mam. Mam, udah jangan teriak-teriak ya. Mama gak mau mati di sini. Mama Ya, tunggu, Mam. Mama gak mau mati. Ya ini, Mak. Kaki Mama kejepit. Aduh, Satya. Jempolnya doang kejepit, Ma. Ayo. Satya cepetan, itu mobil tambah berasap. Aduh, Satya Mama gak bisa jalan. Iya, ini mau digendong, Mam. Ini mau digendong ya. Iya, Mama diam. Iya, oke. Tunggu, Mam. Satya Mama gak mau jalan. Kaki Mama diam. Satya, kaki Mama. Aduh. Ampun. Sakit banget Satya. Ini sumpah ya. Aneh. Ini aneh bin ajaib banget. Gimana ceritanya coba? Itu mobil Aisyah itu kan mobil baru. Masa tahu-tahu remnya itu nggak pakem, ngeblong gitu aja. Ya kan? Ini pasti nih jangan-jangan ada yang isengin, ada yang otak-atik, ada yang mau celakain Aisyah. Bikin apa namanya tuh bayi yang dalam kandungan Aisyah tuh keguguran. Iya udah, Mama sekarang tenang ya. Aku panggilin dokter dulu. Nanti aku selidikin itu. Itu harus banget ya Setia ya. Nih, kalau memang benar ya, Mama yakin dan Mama percaya 100%. Pasti pelakunya tuh Bianca pasti. Siapa lagi coba? Iya kan? Aduh. Ya, Mama tenang dulu ya. Aku panggil dokter ya. Sakit ini kaki Mama gimana dong? Mama masih bisa jalan nggak ini? Bisa kok, Mam. Udah jangan khawatir ya. Iya. Gimana kandungan istri saya, Dok? Alhamdulillah, Pak. Kondisi kandungan Ibu Aisyah baik-baik saja dan normal. Alhamdulillah. Tapi saya mohon Ibu Aisyah harus istirahat total ya, Pak. Supaya cepat pemulihannya. Iya, Dok. Dok, di usia janin seperti saya,
Kira-kira udah bisa tahu jenis kelaminnya nggak ya? Belum bisa, Bu. Tapi insya Allah janinnya laki-laki. Laki-laki, Dok? Insya Allah, Pak. Kalau begitu, saya bikinkan resepnya dulu ya, Bu. Laki-laki, Aisyah. Laki-laki, Mas. Pasti habis ini Aisyah datang-datang nangis. Terus dia bilang dia keguguran. Aku udah gak sabar banget pengen lihat ekspresi dia. Siapa yang nelfon? Paling-paling Mas Dimas. Dia mau bilang ke aku kalau Aisyah keguguran. Terus dia sedih deh. Halo, selamat siang. Pak Dimas. Iya Pak, baik Pak. Iya Pak. Bibi, telepon dari siapa? Dari Pak Dimas, Bu. Ada berita apa? Berita buruk? Aisyah kenapa? Luka, keguguran, atau apa? Nggak ada berita apa-apa, Bu. Cuma Pak Dimas teh nyuruh saya buat jemput Non Karissa di sekolahnya. Punten saya tinggal dulu ya, Bu. Tunggu. Ya, Bu. Yang jemput Karissa saya aja. Kamu balik ke dapur. Tapi, Bu... Apa tapi? Saya siapa? Ibunya Karissa kan? Kenapa? Saya salah buat jemput Karissa. Balik. Baik, Bu. Punten. Jadi nggak ada kabar soal Aisyah. Berarti aku harus amankan Karissa. Biar suatu saat kalau aku pergi dari sini, Karissa tetap berada di bawah asuhan aku. Aduh, dokter, pelan-pelan dokter, sakit. Iya, tenang, Mam, tenang. Aduh, sakit banget. Aduh. Iya, tenang, Mam. Lagi diobatin tuh. Mama gak kuat ini. Dokter, pelan-pelan dong, Dok. Yang sabar ya, Bu. Udah, Mam, ngancengnya. Segitu aja sakit. Tapi nggak parah kan, Dok, ya? Iya. Oh ya, kaki Ibu nggak boleh banyak bergerak dulu. Jadi untuk sementara Ibu pakai kruk ya. Ya, baik dokter. Sekarang sudah selesai semua, saya pamit dulu. Dokter, saya antar ke depan. Ya, Mama sendirian dong. Mam, bentar dulu, Mam. Nanti kalau Mama mau ke toilet gimana? Ya nanti kan ada Bu Titin. Mari, Bu. Iya, makasih ya, Dok. Ya, silakan, Mam. Ya, cepetan balik. Ada-ada aja deh ini. Kalau gitu, dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Saya pamit. Bener juga kata Mama. Mobil baru kok nabrak. Harus gue cek nih. Halo, Robi. Iya. Ini kan mobil saudara gue itu baru. Tapi tiba-tiba nabrak. Jadi gue minta tolong lu ke rumah bawa mobil derek, terus mobilnya bawa ke bengkel. Nah, nanti di sana lu cek semuanya. Ya, oke. Oke, ditunggu. Thank you. Pelan-pelan aja. Alhamdulillah. Ibu Aisyah, udah sehat, Bu? Sehat, Bibi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bibi kok masih di sini, Bi? Bukannya harusnya Bibi jemput Karissa? Punten atuh, Pak. Yang jemput Non Karissa teh Ibu Bianca. Apa? Tadi teh saya sudah nolak, Pak. Tapi Ibu Bianca teh maksa saya. Maafin saya, Pak. Mas, aneh gak sih?
Mobilnya baru, tapi kok udah bermasalah ya? Pasti ada yang nggak beres. Terus sekarang Mbak Bianca bawa Karissa. Apa jangan-jangan Bianca sengaja mengalihkan perhatian aku untuk bawa Karissa pergi dari sini. Aisyah, kamu duduk dulu. Aku mau cek kamarnya Karissa. Sebentar ya. Iya. Bianca benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya dia berbuat seperti ini. Gimana, Mas? Bajunya Karissa nggak ada semua. Aisyah, kamu kalau aku tinggal nggak apa-apa kan? Aku mau cari Karissa. Iya. Bi, tolong juga Aisyah ya. Iya, Bapak hati-hati, Pak. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Ibu. Gimana? Hah? Bener bro, kalau mobil ini ada yang otak-atik. Terus gue lihat juga ada bagian kabel yang copot. Jadi ya wajar kalau mobil saudara ini rusak. Pantes aja feeling gue gak enak. Juga sih Karissa. Bi, kamu ngapain sih ngajakin Mama untuk kesini? Ini mah aku mau jemput Karissa. Dan aku mau kita ngumpetin Karissa. Supaya nanti kalau terjadi apa-apa sama aku dan Mas Dimas, aku masih bisa bawa Karissa. Bagus juga sih ide kamu. Tapi kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai kamu ceroboh lagi. Iya, Ma. Yeay, Karissa dijemput Mama sama Mama. Miss you. I miss you too. Karissa, lapar nggak? Lapar dong, Ma. Mau kamu bawa kemana Karissa? Kebetulan kami mau ajak makan siang. Aku nggak percaya sama Mama, apalagi Bianca. Kalau kamu mau bicara, kita bicara di rumah. Titin. Bi Titin. Saya Bu Aisyah. Bi, tolong bantuin saya dong, Bi. Ke kamar, pengen istirahat di kamar aja. Ibu teh mau ke kamar. Ayo saya bantu atuh. Pelan-pelan. Bismillah. Mana mungkin Bitirin kuat ngangkat lu. Yang ada ambruk jatuh lu. Tenang aja ya. Gue gak bakal nyentuh lo kok. Mas?
Masuk, Mas. Nih. Makasih, Pak. Kursi roda. Yep. Gue seneng lo udah pulang ke rumah. Itu artinya luka lo nggak terlalu parah. Tapi bukan berarti lo bisa santai kan. Lo bisa jalan-jalan kan nggak boleh. Pasti dokter nyuruh lo untuk bed rest total, ya kan? That's why gue beliin lo kursi roda. Tapi lo nggak boleh nolak ya. Ini bukan buat lo, buat anak gue. Titin, ya Bu, anterin ke kamar gue, nggak usah pakai kursi roda. Tunggu dulu. Cobain dulu. Enggak. Bi, bantuin sini. Enggak usah, Bi. Jangan Nih. di kamar ya. Nggak usah pakai kursi roda. Aisyah. Nggak usah, Bi, nggak usah. Bi, bawa sini. Bi, Ini teh gimana tuh, jangan Pak? aja. Ibu. Bantuin Ibu Aisyah kursi roda ini. Jangan aja, Bi. Jangan aja ya, yuk. Ibu Aisyah. Aduh, Jangan bandel ya. Sini aja deh. nggak usah, Bi. Nggak. Kalau gitu saya duduk di sini lagi aja deh. Udah Bi. sini Aisyah. Saya di sini aja deh, nggak apa-apa. Nggak usah ke kamar. Gue paksain nih. Nggak Bi. usah, tapi jangan aja, Bi. Nggak usah naik kursi roda. Tante Aisyah. Karisa, sayang. Non Karisa. Loh, Tante Aisyah sakit. Tante Aisyah nggak sakit, cuma nggak enak badan aja. Nanti juga sembuh. Oh iya, kamu harus ganti baju nih. Sama Bibi ya ke kamar. Ayo Non, yuk ganti baju sama Bibi cantik. Yuk Non Gelis, kita ganti baju. Setia, Aisyah nggak perlu kursi roda. Sekali lagi saya minta, tolong jauhi istri saya, Setia. Dim, sebenarnya ada hal yang penting mau gue omongin sama lo. Satu-satunya hal penting yang kamu harus tahu, kondisi kandungannya Aisyah lagi nggak bagus. Kalau kamu masih peduli, tolong jaga sikap kamu. Jauhi istri saya. Jangan membuat dia stres dengan terus berusaha mendekati Aisyah. Paham kamu? Aisyah. Kok bisa nabrak ya? Aneh. Padahal kan mobil baru. Ada yang nggak beres kayaknya. CCTV. Astaga, lupa gue. CCTV rumah ini kan lagi nggak bisa. Rumah tetangga, rumah Pak Arya mungkin bisa CCTV-nya. Gue harus ke rumah Pak Arya sekarang. Terima kasih Pak Arya sudah mengizinkan saya untuk melihat rekaman CCTV videonya. Iya. Ya ini sangat penting Pak. Soalnya tadi pagi mobil ipar saya itu kecelakaan. Jadi saya mau tahu penyebabnya apa sih? Kamu tenang aja Satya, nggak masalah. Sebentar ya. Kita lihat di sini aja.
Pak Arya, tolong di pause. Di pause. Di rewind, Pak. Di rewind. Oke, terus. Oke. Back. Oke, stop. Oke. Di zoom in. Di zoom in. Sebentar. Nah. Kenapa? Pak Arya, boleh saya copy filenya? Kebetulan saya bawa USB. Oh tentu, silakan. Ini Pak. Silakan masuk. Oke, sebentar. Seperti yang udah aku bilang kemarin-kemarin. Mbak nggak apa-apa nyakitin aku. Tapi kalau Mbak nyakitin ibu, Mas Dimas, atau bayi dalam kandungan aku nggak akan tinggal diam. Apa ini perbuatan Mbak Bianca ya? Tapi aku nggak bisa asal tuduh kayak gini. Aku nggak punya buktinya. Kira-kira Aisyah perlu gue kasih tahu nggak ya soal ini? Enggak deh. Takutnya malah panjang urusannya. Gue lagi malas ribut. Atau mendingan gue selidikin dulu CCTV-nya. Apa mah? Setia mondar-mandir di depan kamarnya Mas Dimas. Ada apa ya? Iya, Mama juga lihat Setia kok gerakannya mencurigakan ya. Dan Mama lihat Setia pergi ke bengkel bawa mobilnya Aisyah. Sekarang sih dia udah balik lagi dari bengkel. Aduh, Bianca, jujur Mama takut Bianca. Mama mohon dengan sangat sama kamu. Kamu hati-hati dalam bertindak. Jangan pernah buat satu gerakan yang mencurigakan dan membahayakan. Bukan apa-apa sayang. Mama nggak mau semua orang akan curiga sama kamu. Ya. Mama tenang aja. Bianca akan urus semuanya. Mereka boleh curiga sama aku. Tapi mereka nggak akan mungkin menemukan bukti. Mama percaya sama kamu. Ma, gimana kakinya? Masih agak sakit sih, Dimas. Aduh. Mau aku panggilin dokter lagi ke sini? Nggak usah. Ini udah proses penyembuhan kok. Udah agak enakan tuh. Udah kok. Mama jangan banyak gerak dulu ya. Iya Dimas. Ya udah aku berangkat dulu. Dimas, tunggu. Dimas, Mama mau ngomong penting sama kamu. Ini asal kamu tahu aja ya. Kemarin itu Setia kan sempat bawa mobil barunya Aisyah ke bengkel. Tahu nggak orang bengkel bilang apa? Orang bengkel bilang katanya mobil baru Aisyah itu ada yang ngutang-ngatik. Makanya kemarin Mama sama Aisyah sampai kecelakaan kayak gitu. Serius, Ma? Ma, Mama nggak apa-apa nih nginep di sini terus sama Papa. Papa nggak nyariin? Udahlah, kamu gak usah pikirin papa kamu. Gak apa-apa kok. Lagian Mama juga lagi sebel sama papa kamu. Aneh kelakuannya, tau gak sih belakangan ini? Kamu tuh masak apa sih, Bianca? Ini Bianca lagi masak makanan spesial untuk Aisyah. Namanya
soto minyak kastrol. Tuh. Ini nih minyak kastrol spesial buat Aisyah. Hah, mantap. Mama tahu nggak kenapa ini spesial? Enggak, Bi. Karena kalau Aisyah sudah makan soto ini, dia pasti mual-mual. Terus dia akan keguguran deh. Tambahin ini sedikit, biar enak. Wow. Tumben atuh, Ibu Bianca teh masak. Kenapa emang kalau saya masak? Bukannya begitu atuh Bu. Cuman saya teh heran aja, kenapa belakangan ini teh banyak yang rajin masuk ke dapur. Tadi malam aja pas Setia teh nyariin saya ke dapur. Cuma buat nanyain alamatnya Pak Denis, Bu. Setia, ngapain nanya soal alamat Denis? Aneh banget. Jangan-jangan. Terus, kamu ngomong apa? Oh, ya saya teh tidak bilang apa-apa tuh Bu. Lagian kan emang saya kan nggak tahu alamatnya Pak Denis. Punten atuh Bu, saya teh mau ngambil cemilannya Ibu Aisyah. Punten Ibu Siska. Tunggu. Mendingan kamu ambil piring itu ke sini. Ini meja yang udah saya siapin tuh diambil ke sini. Piring Bu. Nah ini kan udah saya masakin susah-susah. Jadi Ibu Aisyah harus makan. Ini sehat banget buat dia. Tuh saya sayang banget kan sama dia. Siapa sih yang bilang saya jahat sama dia? Saya masak susah-susah gini buat dia ya. Jangan sampai nggak dimakan. Ini teh buat Bu Aisyah, Iya, Bu. awas panas. Iya. Punten. Punten Bu Aisyah. Ini soto ayam. Dimakan ya, Bu. Bitin kan nggak bisa bikin soto ayam. Siapa yang masak, Bi? Bu Bianca yang masak, Bu. Mbak Bianca? Iya, Bu. Bianca masak, Bi? Mas? Iya, Pak. Masak soto ayam. Punten, Pak, Ibu. Dari tadi perasaan aku nggak enak, makanya aku nggak ke kantor, Raisa. Bener aja, Bianca masak gak mungkin. Aku suruh Bianca cicipin ini, boleh kan? Pasti Aisyah sekarang lagi mual-mual banget nih, Ma. Kita tunggu aja gimana dia selanjutnya. Bianca? Kamu yang masak ini kan? Sebelum Aisyah makan, aku mau kamu makan dulu makanan ini. Aku tadi udah makan, Mas. Aku nggak mau, kenyang. Dimas, bisa nggak kamu jangan paksa Bianca untuk makan? Ma, aku lagi bicara sama istri aku. Tolong jangan potong. Kalau kamu yang masak, Bianca, harusnya kamu cicipin. Makan sekarang. Aku bilang nggak mau, tadi aku udah makan. Bianca, aku minta sekarang kamu makan makanan ini. Ayo makan.
Bianca. Kamu ini keterlaluan ya. Kamu sengaja mau celakai Aisyah ya? Kamu kasih apa makanan ini? Kamu mau tahu aku kasih apa? Aku kasih makanan ini minyak kastor. Puas. Kamu nggak mikirin akibatnya, Bianca? Kalau sampai terjadi apa-apa sama Aisyah dan anaknya, kamu sudah melakukan tindakan kriminal. Dimas, bisa nggak kamu jaga sikap dan perkataan kamu sama Bianca? Bianca yang harus jaga sikap terhadap Aisyah, Ma. Mama nggak perlu belain aku lagi, Ma. Aku udah biasa diginiin sama Mas Dimas. Diperlakukan tidak adil. Sampai kapan sih menjadikan aku terus, Mbak? Selamanya. Sampai kamu pergi dari rumah ini, sampai kamu pergi dari kehidupan aku, Mas Dimas, dan Karissa. Halo. Tolong siapkan berkas-berkas pekerjaan saya di kantor. Lalu antarkan ke rumah saya ya. Mulai besok, saya akan kerja di rumah. Saya ingin menjaga istri saya, Aisyah. Terima kasih. Bianca, mulai sekarang kamu nggak perlu melakukan apapun untuk Aisyah. Bahkan kamu nggak perlu menjaga Karissa. Dan satu lagi, aku udah tahu. Ada orang yang membuat masalah terhadap mobil barunya Aisyah. Dan orang di rumah ini yang punya motif itu cuma kamu. Gara-gara aku benci sama Aisyah, terus aku yang dituduh. Iya, adil sekali kamu, Mas. Aisyah, ayo pergi. Ini nggak adil, Ma. Mama lihat sendiri kan, Mas Dimas nggak pernah bisa adil sama aku. Setia. Yes, Mom. Setia. By the way, Mama mau ngomong nih sama kamu. Setia. Kamu udah selidikin belum urusan mobil barunya Aisyah? Mama harus lihat ini. Apa sih? Oh, OMG! Itu kan Dennis, guru lesnya Karissa. Ngapain dia di bawah mobil barunya Aisyah? Ya, menurut Mama. Setia. Berarti kamu harus kasih tahu Dimas soal CCTV ini. Ya, ternyata kecelakaan kemarin mobilnya Aisyah itu ada kaitannya sama guru lesnya si Karissa. Iya, Mom. Aku charger laptopnya dulu. Ada aja deh. Yaudah, cepetan. Cepet kok, nggak lama. Serius? Nanti ngerinya keburu Dimas jalan lagi. Mas. Bi, ada apa sih, Ma? Aduh, gawat nih. Kamu tahu nggak? Ternyata Setia punya rekaman CCTV Dennis loh, yang lagi utak-atik mobil barunya Aisyah. Gimana nih? Kalau sampai Setia dan juga Ibu Lydia kasih tahu ke Dimas, berarti ketahuan dong. Kalau kamu sama Dennis itu punya hubungan spesial. Jadi Setia udah punya CCTV-nya, Ma? Ya dari tetangga kamu, Bianca. Taulah pusing Mama. Udah berapa kali Mama mesti bilang sama kamu, kamu itu hati-hati dalam bertindak, Bianca. Jangan ceroboh. Iya. Oh, Ma. Big Titin juga sempat ditanyain soal Dennis sama Setia. Jangan-jangan Setia memang bener-bener udah curiga sama Dennis.
aku takut deh, Ma. Gimana kalau nanti Setia tiba-tiba nekat nyamperin Dennis terus mereka berantem? Kalau Dennis diapa-apain sama Setia gimana? Setia kan jago banget berantemnya. Aku harus lakukan sesuatu, Ma. Masih yakin kerja di rumah kayak gini efektif? Aisyah, sekarang yang paling penting adalah kesehatan kamu. Siapa? Dim, sebelum lu marah, gue mau nyampein hal penting. Rekaman CCTV soal mobil Aisyah. Masuk. Gue dapet rekaman CCTV ini dari tetangga kita, Pak Arya. Nih, di sini lo bisa lihat siapa pelakunya. Kenapa gambar jadi nggak jelas? Kenapa jadi gini gambarnya? Aneh. Harusnya itu muka Dennis. Pak Dennis, guru lesnya Kak Risa, Mas? Iya, Dennis. Gue yakin banget, Dim. Ini pasti ulahnya Bianca. Bianca yang nyuruh Dennis untuk ngejailin mobilnya Aisyah. Tunggu. Biar gue telepon Pak Arya. Halo, Pak Arya. Iya, maaf ganggu nih, Pak. Ini file videonya yang rekaman CCTV tadi mendadak buram, Pak. Iya, nggak tahu saya. Boleh minta dikirimin lagi, Pak, filenya? Hah? Kok udah dihapus duluan, Pak? Yes. Passwordnya ulang tahunnya kali ya? Bukan. Apa ulang tahun Aisyah? Kok bukan juga? Ulang tahun Mama Lydia. Rusak deh.
Untung laptopnya nggak pakai password. Cari video yang tadi. Mana ya? Ini dia nih. Harus cepet-cepet dihapus. Ya udah Pak, kalau gitu makasih ya. Iya, nggak apa-apa. Udah dihapus, Dim. Gimana ya? Coba gua utak-atik dulu ya, Dim. Siapa tahu file yang tadi terhapus bisa muncul lagi. Apaan sih lo? Lo kan yang rusak bukti rekaman CCTV ini. Ih, apaan sih? Asal-asal nuduh. CCTV apaan? Lu jangan bohong ya, Bianca. Di sini kan ada bukti rekaman bahwa Dennis yang ngutak-ngatik mobil barunya Aisyah. Iya kan? Lo yang rusak. Lo hati-hati ya. Lo tuh bukan cuma nuduh gue, tapi lo juga nuduh guru lesnya Karissa. Kalau dia nggak suka sama tuduhan lo ini, lo bisa masuk penjara, tau nggak? Gak takut gue. Suruh aja dia lapor. Hah? Yang ada gue bongkar semuanya. Siapa dia tuh? Siapa Dennis? Dan ada hubungan apa lo sama Dennis? Hah? Gak takut gue. Dasar kepo lo. Aduh, gawat deh. Kayaknya Setia udah bener-bener curiga sama Dennis. Aku harus lebih hati-hati lagi. Kalau enggak, nanti semuanya bisa kebongkar. Kapan kamu bisa mulai panggil saya Papa? Ya, Papa bisa mengerti keadaan kamu. Tapi bagi Papa, kamu tetap adalah putri Papa yang sangat berharga. Boleh Papa peluk kamu, Nak? Tolong kamu transfer sejumlah uang yang saya sudah bilang sama kamu ke Pak Dennis ya. Sudah masuk, Pak. Iya, saya mau nanya, Pak. Mas Dimas kan udah balik nama. Rumah ini atas nama Mbak Bianca. Bapak yang ngurus kan ya waktu itu? Ya, benar. Benar, Bu. Kalau boleh tahu, status rumah ini apa ya, Pak? Dijual atau gimana? Soalnya ini ada orang yang lagi lihat-lihat rumah, Pak. Rumah itu sudah dijaminkan atas nama Pak Dennis, Bu. Pak Dennis? Pak Irwan, surat rumah ini kan atas nama Mbak Bianca. Tapi Mbak Bianca kasih ke Pak Dennis. Dan Pak Dennis gadaikan rumah ini. Saya tahu dari notarisnya Mas Dimas. Itu artinya Aisyah tidur sendirian dong. Gimana kalau malam ini aku bikin Aisyah terjatuh dari tempat tidur dan besoknya dia pasti sakit dan keguguran.